Malu ya. Ya Allah, ini malu sangat ya. Kok bisa terjadi? Orang Indonesia menipu orang. One, two, three, come on! Welcome back to my channel. Sindiket penyeludupan tumpas. Okey, baru-baru ni dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh JIM, satu sindiket penyeludupan berjaya ditumpaskan di Ampang, Selangor. Okey, secara asasnya warga asing yang menjalankan kegiatan sindiket ini terdiri daripada warga negara Indonesia. Dari segi transporter dan mangsa ni pun adalah warga negara Indonesia jugalah. Kira Indonesia menipu Indonesia juga. Okey, menurut kenyataan media bertindak atas maklumat orang awam pihak JIM telah bergerak ke lokasi dan berjaya menahan satu kereta Pro 2 arus. Okey, dalam kereta Pro 2 arus ni ada seorang perempuan warga negara Indonesia yang dipercayai menjadi transporter, iaitu orang yang menguruskan sindiket ini berdekat kawasan kereta itulah. So pemeriksaan lanjut dalam kereta tu terdapat lagi dua lelaki Indonesia yang baru tiba. So ada satu perempuan Indonesia yang transporter dan ada lagi dua lelaki Indonesia yang baru tiba. Okey, dalam operasi berkenaan turut diperiksa 4 lelaki dan 1 perempuan Indonesia yang berada di kawasan parking berkaitan. Dekat kawasan itulah ada satu parking dan ada 4 lelaki Indonesia dan 1 perempuan Indonesia turut diperiksa. Okey, dan mereka kelima orang ni tadi ni yang diperiksa ni dipercayai untuk naik kereta tu untuk diantar pulang mengikut jalan gelap, dan mereka pun mengaku mereka ni nak naik kereta tu dan balik mengikut jalan gelap. Okey, so selepas ni satu rumah yang dijadikan sebagai rumah transit diperiksa juga dalam operasi ni. So dalam rumah tu pihak penguatkuasa atau pihak operasi telah terjumpa satu perempuan Indonesia yang tak berdaya, dah macam tak kuat lagi lah, dah tak berdaya berada dalam rumah tu. Okey, dan siasat mendapati perempuan itu diantar oleh majikan kepada ejen aram tu untuk diantar pulang. So dan mereka pun macam ambil perempuan Indonesia ni daripada majikan untuk diantar pulang. So dalam rumah tu juga pihak JIM menjumpai beberapa naskah pasport yang terdapatlah di dalam rumah tu. Okey, apa taktik diorang? Apa modus operandi diorang ni? Okey, modus operandi diorang ni diorang ni membawa masuk dan membawa keluar imigran larangan, mungkin parti atau mungkin ni ada blacklist atau ada rekod-rekod yang tak tertentu, membawa masuk dan keluar melalui jalan gelap ataupun jalan tak diwartakan, ataupun dalam bahasa kampung ikut jalan tikus lah. Dan mereka ni diminta bayaran sehingga RM4,500. Kau bayangkan RM4,500. Sebelum ni ada compound RM500 dia tak nak balik, disanggup bayar dengan ejen RM4,500 untuk balik ikut jalan gelap. Okey, mangsa-mangsa mereka ni adalah terdiri daripada warga negara mereka sendiri, iaitu warga negara Indonesia sendiri. Dia ejen Indonesia menipu warga negara Indonesia juga. Dan mangsa-mangsa ni mereka ni ambil daripada sekitar negeri Johor dan negeri Sembilan. Jadi mereka ni telah pun ditahan dan akan disiasat mengikut akta-akta yang berkaitan. Dan kepada warga asing di luar sana, hati-hati apabila anda berurusan dengan pihak ketiga, mungkin anda ditipu dan janganlah balik mengikut cara yang tak betul. Dalam kes ini warga negara Indonesia menipu warga negara Indonesia. Dia sanggup menjadikan rakan senegara mereka ni untuk mendapatkan keuntungan dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang tidak aktiviti-aktiviti yang haram lah,
So hati-hati di luar sana. So kepada anda, pastikan nasihatkan kawan-kawan anda supaya ikut jalan yang betul. Dah tonton, like dan share link video ni kepada kawan-kawan. Jangan lupa untuk subscribe channel saya kerana subscribe itu gratis. Jumpa lagi di video akan datang. Malu ya. Ya Allah, ini malu sangat ya. Kok bisa terjadi? Orang Indonesia menipu orang Indonesia juga di negara Malaysia. Yang bikin malu siapa? Orang Indonesia juga di hadapan orang-orang Malaysia. Kok bisa begini kejadiannya? Tolonglah, please, jaga marwah nama baik negara. Jangan hal ini terjadi berulang-ulang kali. Maka nanti kalau ditindak tegas, banyak masyarakat yang tidak terima. Banyak orang yang tidak terima. Tapi saya kasih respect ya terhadap pihak immigration dan juga pihak-pihak berkaitan di sana yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan sangat tegas menindaklanjuti orang-orang yang melakukan tindak pidana yang tidak seharusnya terjadi di negaranya, guys. Gimana nggak malu? Orang Indonesia itu menipu orang Indonesia di negara Malaysia. Ini kan membuat kegaduhan di sana. Kalau kita bikin hal-hal seperti itu di negara kita, bolehlah. Tak ada yang tahu, tak ada yang paham. Tapi janganlah lakukan itu di negara orang, di negara Malaysia. Lakukan dengan cara yang baik, lakukan dengan cara yang benar. Lewat apa? Prosedur yang sudah ditetapkan oleh Indonesia dan juga Malaysia. Seperti apa harus bekerja di Malaysia. Orang kita kan banyak juga bekerja di Jepang, di Cina, Tiongkok, Taiwan, ya, dan juga berbagai negara lain termasuk Arab. Itu kan prosedurnya sudah sangat-sangat resmi. Mengapa tidak mengambil jalur yang seperti itu? Bahkan rela menggelontorkan uang 4.000 ringgit ya demi melakukan hal yang gelap-gelap seperti ini, hal yang tidak resmi. Apalagi ketahuan tertangkap, bikin malu kan? Kan bikin malu. Yang malu siapa? Indonesia juga. Saya orang Indonesia, saya juga malu. Tapi di sini saya jelaskan lah guys ya, memang ya saya malu lah dengan hal-hal seperti ini. Saya rasa pun bukan satu ya, bukan satu dua, tapi ada beberapa lagi yang mungkin belum saja tertangkap. Agen-agen gelap di sana, orang Indonesia juga mungkin, yang membawa orang dari sini. Tapi setahu saya orang di Malaysia itu tidak menerima pekerja asing dulu ya guys ya. Di stop dulu setahu saya. Karena kuotanya sudah penuh di Malaysia. Tapi memang karena adanya ingin mengambil keuntungan pribadi dan juga kelompok dari para agen-agen tersebut mau menipu orangnya sendiri, mau membohongi bangsanya sendiri, orang Indonesia. Sudah jelas bekerja secara haram di Malaysia itu sangat tidak diperbolehkan. Tapi tetap saja melakukan hal-hal demikian demi keuntungan pribadi. Akhirnya tertangkap di Malaysia, jadi apa? Nangis penyesalan yang tiada henti-hentinya atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Dan mungkin nanti setelah dia keluar dideportasi dan juga di blacklist dari negara Malaysia. Kan sayang. Aturannya kita bisa baik-baik di Malaysia, orang Malaysia pun menyambut kita baik. Saya yakin 100% orang Malaysia itu menyambut orang Indonesia dengan baik asal orang Indonesia masuk secara baik-baik. Tapi bukan hanya orang Indonesia, kalau semua orang masuk secara gelap pasti sangat tidak setuju. Ini bukan hanya didasari kebencian kepada orang Indonesia, tapi orang Malaysia itu sudah jelas, dia tidak ingin ada pati-pati masuk ke negaranya lewat jalur haram. Jangankan mereka, kita juga nggak mau guys. Ya, seperti Rohingya yang masuk kemarin di tempat saya, udah ada loh guys, Rohingya. Sekarang di Aceh itu sudah menumpuk jumlahnya. Apakah kita suka? Enggak suka. Karena apa? Karena perbedaan budaya Asia Selatan dan juga orang Myanmar itu kepada orang-orang kita itu sangat jelas dan ketara guys. Bahkan Myanmar ataupun Rohingya di Malaysia, saya tak tahu ada banyak kegaduhan selama ini. Sudah jelas. Ya. Dan cobalah kalau kita balikkan guys. Ini benar-benar sangat memalukan.
Kalau orang Malaysia menipu orang Malaysia juga di negara lain, apa nggak malu, guys? Malu kan? Malu. Itulah yang terjadi kepada saya. Malu, guys. Sangat-sangat malu. Di mana lah mau diletak muka ini, guys? Di mana mau ditaruh wajah ini ya? Orang Indonesia menipu orang Indonesia, tapi di Malaysia. Kalau menipu di Indonesia juga, tak apalah, guys. Ya, masih bisa kita tutupi, masih bisa kita rahasiakan. Tapi kalau sudah di negara lain, viral di negara itu, kita yang malu. Nanti seolah-olah semua warga Indonesia itu begitu karakternya. Padahal tidaklah demikian ya. Tidak demikian. Bahwa orang Indonesia yang merantau atau bekerja di Malaysia itu mungkin hanya sekitar 1% saja, guys. 1% orang Indonesia yang bekerja di Malaysia hanya 1%. Jadi tolong, please, jangan membuat kegaduhan. Karena 1-2 orang yang berbuat salah di negara lain, itu satu negara yang menanggung. Kita yang kena. Jadi please, jangan lakukan hal-hal ceroboh. Kayak kemarin, ada kasus di Tanjung Ru. Marah orang Indonesia. Memang kita tahu bahwa mereka itu masuk keluar secara ceroboh. Jadi itulah tindakan tegas dari orang Malaysia. Saya tak tahu ada hal yang lain-lain, saya tidak terlalu mengikuti itu, guys. Tapi please tolong, kalau kita ingin bekerja di negara lain, sekarang anggaplah Malaysia tidak menerima pekerja asing. Bekerjalah kayak di Jepang. Jepang itu kan masih perlu para tenaga kerja asal Indonesia. Jaga nama baik, jaga marwah. Ya, jangan masuk sana menjadi dedah atau ri dan lain sebagainya. Itu kan kita yang kena di negara sendiri. Apa yang dibilang? Siapa yang melakukannya? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Satu Indonesia yang akan menanggung. Ya, kita lihat di Malaysia itu dapat menjaga marwah nama baiknya. Asal ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya atau mungkin tidak dia sengaja di negara luar, itu warganya sendiri menegur. Menegur, jangan lakukan hal demikian di negara orang. Makanya kita lihat, jarang sekali orang Malaysia melakukan tindakan-tindakan demikian di negara lain. Dasarnya apa? Dari paspor saja. Kita sudah melihat bagaimana power kekuatan paspor Malaysia sudah masuk 10 besar. Itu tandanya apa? Banyak negara-negara, lebih dari 160 negara percaya kepada orang-orang Malaysia. Saya ingin hal itu terjadi di Indonesia. Percaya juga ya orang-orang luar, negara asing kepada orang Indonesia. Untuk itu, lakukanlah. Jaga, lindungi nama baik kita semua di Indonesia dan juga di luar negeri. Asal namanya orang-orang Indonesia, jangan bikin malu, guys. Kalau sudah terjadi hal demikian, tentu ragu. Orang Malaysia pun ragu sama kita, guys. Seluruhnya yang kena. Padahal hanya 1-2 saja. Oknum yang melakukan, tapi kita juga yang kena getahnya, guys. Tolong, please. Ya, jangan lakukan lagi. Ini bikin malu. Bekerjalah yang benar di negara orang. Yang seharusnya, yang sewajarnya. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap. Dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.